salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Amel dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, video kali ini Bu Amel akan menyampaikan materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai identifikasi laporan percobaan, mulai dari pengertian, ciri, dan juga tujuan, serta struktur juga sudah kalian pelajari. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai unsur kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sekarang silahkan buka buku kalian pada halaman 7 sampai halaman 8. Sudah dibaca modulnya halaman 7 sampai dengan halaman 8. Nah, dalam modulmu itu dijelaskan bahwa unsur kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan ada 8. Salah satunya yang pertama yaitu kalimat perintah, yang kedua sinonim, yang ketiga antonim, yang keempat kata bilangan, yang kelima konjungsi, yang keenam kata rujukan, yang ketujuh istilah, yang kedelapan kalimat majemuk. Nah, dari 8 kaidah kebahasaan di bukumu itu akan Bu Amel terangkan secara rinci dalam video ini. Silakan diperhatikan. Yang pertama, kalimat perintah. Pada kalimat perintah ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 7 pada materi teks prosedur. Nah, pada teks prosedur itu juga terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah yang menjadi ciri yaitu ada penambahan partikel lah di belakangnya. Saya berikan contoh, campurkanlah, potonglah. Nah, itu yang disebut dengan kalimat perintah. Kemudian yang kedua yaitu sinonim atau persamaan kata. Tentu kata sinonim itu tidak asing di telinga kalian. Kalian sudah sering mendengarnya. Sinonim berarti persamaan kata. Saya berikan contoh, peristiwa sama juga dengan kejadian. Penelitian sama juga dengan penyelidikan. Yang ketiga, antonim. Antonim yang disebut dengan antonim yaitu lawan kata. Lawan kata ada pada teks laporan percobaan. Contohnya, panjang berarti pendek lawan katanya, besar lawan katanya kecil. Dan yang keempat, kata bilangan. Kata bilangan di sini digunakan dalam kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Contohnya, ada kata pertama, kedua, ketiga yang menyatakan jumlah atau urutan. Kata bilangan ini selalu digunakan dalam membuat teks laporan percobaan supaya tidak menjadi rancu atau langkah dalam teks laporan percobaan itu urut. Unsur yang kelima yaitu konjungsi. Konjungsi itu sama juga dengan kata hubung. Berarti konjungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Nah, tentu kalian sudah tahu apa itu kata. Kata itu berarti bahasa yang diucapkan. Contohnya, satu kata kursi itu merupakan kata, dinding itu juga kata. Terus yang kedua, frasa. Frasa itu apa? Nah, frasa itu berarti gabungan dua kata atau lebih tapi tidak menggunakan predikat atau kata kerja. Contohnya, dinding merah. Nah, apakah merah itu kata kerja? Tidak kan? Nah, contoh lagi, daging sapi. Apakah daging dan sapi itu kata kerja? Tentu tidak. Itulah disebut dengan frasa. Kemudian klausa. Klausa itu berarti dua kata atau lebih tapi menggunakan predikat atau kata kerja.
saya berikan contoh. Memakan daging kambing. Memakan itu berarti kata kerja daging kambing. Nah, oleh karena itu, klausa menggunakan kata kerja. Perlu diingat antara frasa dengan klausa sama-sama lebih dari 2 kata, tapi kalau frasa tidak menggunakan kata kerja, namun klausa menggunakan kata kerja. Nah, kemudian kalimat. Kalimat itu berarti satu kalimat yang mengandung pola SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, berarti kalau ada satu pola kalimat SPOK itu bisa disebut dengan kalimat. Sedangkan paragraf itu sendiri terdiri dari beberapa kalimat. Minimal paragraf itu terdiri dari 4 kalimat. Nah, itu sekilas mengenai konjungsi. Sedangkan konjungsi itu sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konjungsi interkalimat. Konjungsi interkalimat berarti konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Konjungsi interkalimat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subkoordinatif. Di kelas 8 sudah pernah mempelajari mengenai konjungsi koordinatif dan subkoordinatif. Kalau konjungsi koordinatif itu berarti konjungsi yang menghubungkan antara kata, frasa, dan klausa dalam satu kalimat dan memiliki hubungan setara. Berarti konjungsi koordinatif itu yang memiliki konjungsi yang setara, konjungsi yang setara. Contoh konjungsi yang setara itu yang pertama konjungsi penambahan, konjungsi pertentangan, pemilihan, dan urutan. Sama seperti konjungsi dasar yang perlu kalian ketahui. Konjungsi penambahan contohnya dan, serta. Kemudian konjungsi pertentangan atau perlawanan contohnya tetapi, melainkan, sedangkan. Konjungsi pemilihan yaitu atau. Konjungsi urutan berarti kemudian dan selanjutnya. Konjungsi interkalimat yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu berarti konjungsi yang memiliki hubungan tidak setara. Nah, jenis konjungsi subordinatif dalam bukumu halaman 8 itu dibedakan menjadi 12. Yang pertama, konjungsi waktu, berarti yang berkaitan dengan waktu. Nah, yang berkaitan dengan waktu diantaranya sejak, semenjak, sedari, sewaktu. Contohnya, sejak aku pindah rumah, ibuku tidak pernah pulang lebih awal. Di situ sudah ada satu kata yang menunjukkan waktu yaitu sejak. Kemudian yang kedua, konjungsi syarat. Konjungsi syarat berarti yang menunjukkan persyaratan. Di antaranya jika, jikalau, bila, kalau. Contoh, jika semuanya diserahkan dari awal, pasti ini tidak akan terjadi. Nah, kemudian konjungsi yang ketiga yaitu pengandaian. Berandai-andai, contoh cirinya seandainya dan seumpama. Saya berikan contoh. Seandainya ia mengerti, tentu semua akan baik-baik saja. Kemudian konjungsi yang keempat yaitu konjungsi konsesif. Konjungsi konsesif ini berarti konjungsi yang menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan dalam satu klausa. Nah,
Contoh dari konjungsi posesif, ciri dari konjungsi posesif yaitu biarpun dan sekalipun. Contoh, aku tidak akan percaya dengannya sekalipun ia berbicara jujur denganku. Kemudian konjungsi yang kelima yaitu konjungsi perbandingan. Cirinya terdapat kata seakan-akan, seperti. Nah, contohnya, Tiwi memaki ibunya seakan-akan berbicara dengan pembantunya. Kemudian konjungsi yang keenam yaitu konjungsi sebab. Nah, sebab di sini cirinya sebab, karena, dan oleh sebab. Contoh, aku tidak masuk hari ini karena perutku sakit. Kemudian konjungsi yang ketujuh yaitu konjungsi akibat atau hasil. Ciri dari konjungsi akibat atau hasil ini diantaranya sehingga, sampai. Contohnya, pabrik mercon meledak secara tiba-tiba sehingga menyebabkan para pekerjanya tidak sempat melarikan diri. Ada kata sehingga yang menunjukkan konjungsi akibat. Kemudian yang kedelapan, konjungsi alat dengan ciri dengan dan tanpa. Nah, contoh, aku menyapu lantai dengan sapu itu. Kemudian konjungsi yang kesembilan yaitu konjungsi cara. Konjungsi cara cirinya yaitu dengan. Contoh, Rani berlari dengan sangat cepat. Konjungsi yang ke-10 yaitu konjungsi komplementasi. Konjungsi komplementasi ditunjukkan dengan kata bahwa. Contohnya, ayah menasehatiku bahwa pendidikan itu sangat penting. Sedangkan konjungsi yang ke-11 yaitu konjungsi atribut, ditandai dengan kata yang. Kemudian konjungsi yang ke-12 yaitu konjungsi perbandingan. Perbandingan ditandai dengan kata sama, dengan, lebih dari. Contoh, Ani lebih cantik daripada Rani. Nah, itu yang menunjukkan sebuah perbandingan. Nah, sekarang setelah konjungsi interkalimat ada juga yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ditandai dengan kata biarpun begitu, akan tetapi, namun, oleh karena itu, jadi. Contohnya, percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa simulasi larva Gunung Merapi bisa dibuat dari percampuran air cuka, rinso, soda, dan pewarna buatan. Namun, pemberian air cuka harus sesuai dengan takaran dari rinso, soda, dan pewarna buatan. Nah, ada kata namun yang menghubungkan dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Itulah yang disebut dengan konjungsi antar kalimat. Kaidah kebahasaan yang keenam dalam teks laporan percobaan yaitu kata rujukan. Tentu kalian sudah mempelajari kata rujukan dari kelas 7. Nah, saya harapkan kalian tetap ingat dengan kata rujukan. Kata rujukan itu ada 3. Yang pertama, kata rujukan orang. Yang kedua, benda. Yang ketiga, tempat. Kemudian, yang pertama, kata rujukan orang. Kata rujukan orang ditandai dengan kata dia, ia, beliau, mereka. Nah, contoh, ayah seorang yang pekerja keras. Beliau rela mengorbankan segalanya demi keluarga tercinta. Nah, di situ kata rujukan orangnya adalah beliau. Beliau merujuk pada kata ayah. Kemudian yang kedua, kata rujukan benda. Kata rujukan benda salah satunya yaitu ini, itu, tersebut.
Contoh, campurkan air cuka itu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kata itu berarti merujuk pada air cuka. Nah, kemudian yang ketiga, kata rujukan tempat. Kata rujukan tempat diantaranya di sana, di sini, di situ. Contoh, MTSN 1 Jepara merupakan sekolah kebanggaanku. Di sana aku mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Kata di sana, kata rujukan tempat merujuk pada MTSN 1 Jepara. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang ketujuh yaitu istilah teknis. Istilah teknis itu berarti memiliki arti khusus dalam bidang tertentu. Berarti sebuah istilah pada laporan percobaan. Tentu di laporan percobaan itu selalu ada yang namanya istilah. Contohnya klorofil, kemudian variabel, bisa juga fenomena, termasuk ke istilah teknis. Kemudian ada kata jumping, nah bisa masuk ke istilah teknis. Yang kedelapan yaitu kalimat kompleks atau majemuk. Nah, kalimat kompleks atau majemuk itu berarti terdiri atas dua atau lebih unsur pola kalimat. Ingat, pola kalimat itu berarti terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Berarti kalimat majemuk lebih dari satu pola SPOK. Nah, kalimat majemuk dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kalimat majemuk setara itu berarti menggunakan konjungsi koordinatif. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk bertingkat itu berarti menggunakan kalimat majemuk yang kedudukannya tidak setara. Berarti menggunakan konjungsi subordinatif. Kemudian yang ketiga, kalimat majemuk campuran, yaitu kalimat yang terdiri atas tiga klausa merupakan gabungan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Itulah penjelasan tentang struktur teks laporan percobaan pada video ini. Nah, tugas kalian silakan buka halaman 9 di modul kalian, kemudian kerjakan di buku tugas dan kirimkan lewat Google Classroom. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat dalam belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.